Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sejarah yang beranggotakan saya Faria Lando Sirait. Saya Nafisya Alia. Saya Fauzia Rahmadika. Saya Raja Bidana. Kami akan menampilkan video dari touring sejarah kami tentang mencari monumen-monumen sejarah yang ada di Kota Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sepakat, kami dari kelompok 4 sejarah kelas 11 2 yang berada di Tugu Lautan Api yang ada di laut. Tugu ini berdiri sekitar 5 meter. Tugu ini menceritakan tentang perjalanan masyarakat Gaul dan sekitarnya selama masa revolusi tahun 1945 dan tahun 1949. Bangunan ini didirikan pada tahun 1980. Fungsinya yaitu sebagai pengingat peristiwa hangusnya bumi kampung laut dan sungai Bahar. Jadi Ibu, kami ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang Ibu ketahui tentang Tugu Lautan? Dulu kan bersejarah dan dulu bersejarah jadi itu namanya. Terus pertanyaan kami yang kedua, Bu, apakah makna dan pesan yang disampaikan oleh Tugu Maknanya supaya masyarakat ini yang muda-mudi supaya tahu gimana penjajahan dulu, harus kuat, harus gimana gitu nah. Jadi pertanyaan selanjutnya Bu, apa upaya yang dilakukan agar bisa menjaga tugu ini? Kita harus melestarikan, menjaganya dan membersihkan dan gimana ya, menjaga tubuh inilah supaya tidak rusak atau gimana, jaga bersih lah gitu ya. Mungkin mungkin itu. itu pertanyaan yang kami tanyakan kepada Ibu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu atas pertanyaan dan maaf kita membuat video. Sekian pertanyaan yang kami tanyakan kepada tokoh masyarakat yang ada di sekitar Tugu ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami berada di Tugu Merah Putih. Di Tugu inilah pertama kali bendera merah putih dikibarkan di Kota Padang, yaitu pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Pengibaran bendera merah putih ini dilakukan oleh anggota kepolisian dan disaksikan oleh ribuan rakyat. Tugu ini terletak di samping kantor kepolisian Kota Padang dan melambangkan semangat perjuangan rakyat. Sekarang kami berada di Tugu Replika 1 tahun kemerdekaan Indonesia. Tugu peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia ini dibangun untuk memperingati ulang tahun pertama kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1946. Tugu ini merupakan tugu pertama yang dibangun di area kompleks Taman Proklamasi. Tugu peringatan 1 tahun kemerdekaan Indonesia juga dikenal sebagai Tugu Proklamasi. Tugu ini terbuat dari marmer dan memiliki beberapa ornamen, di antaranya patung naskah proklamasi yang terbuat dari lempengan batu marmer hitam, tulisan atas Usaha Wanita Jakarta, Peta Indonesia. Tugu ini hanya replika. Tugu asli berada itu di Jakarta Pusat.
selanjutnya yaitu Tugu Muhammad Syarif. Tugu ini dibangun pada tahun 1984. Tugu ini bertujuan untuk mengenang perjuangan pemuda yang bernama Muhammad Syarif yang meninggal di ujung senapan Belanda. Meski demikian, tugu ini tidak dapat lagi dikenali. Pemuda Syarif lahir dan besar dari keluarga pedagang. Ia merupakan putra dari Abdul Muiz dan Nurhilah. Sebelum ditembak mati oleh Belanda, pemuda Syarif pernah berpantun terlebih dahulu menurut kesaksian para pemuda yang ada bersamanya. Kini, tugu yang ada sudah rusak dan tidak terjaga lagi. Oke baik, sekarang kami berada di Tugu Pertempuran Petamo. Tugu Pertempuran Petamo dibangun pada tahun 1987. Guna dibangun monumen ini gunanya untuk memperingati penyerangan markas dan gudang persenjataan musuh. Ini dibangun di Limbo Kalong pada tanggal 21 Februari 1946. Monumen ini dibangun di tempat yang sekarang bernama Taman Limbo Kalong, Padang. Karena salah petugas itu memindahkan gudangnya ke Bantu. Sekarang menjadi Jalan Sudirman. Gudang tugu ini terletak di persimpangan Jalan Raden Saleh dan Kampung Sudirman, tepatnya di belakang itu menuju lampu merah. Bangunan ini dirancang oleh Dr. Andes Amril, saya di Tegarang yang juga merupakan guru dan murid SNSR Padang. Kami berada di Tugu Perjuangan Rakyat Pau. Monumen Tugu Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Pau atau yang disebut dengan KAN, Karapatan Adat Nagari Pau di Simpang Pasar Baru. Pembangunan ini direncanakan pada tanggal 3 Mei 1988 dan selesai untuk diresmikan tanggal 10 November 1889. Tugu ini dibangun untuk memperingati hebatnya perjuangan masyarakat Pau yang gugur dan mempertahankan kemerdekaan melawan tentara Sekutu dan Belanda hanya dengan menggunakan senjata yang dirampas dari Jepang atau menggunakan gudang senjata Sekutu dan dengan bambu runcing. Sekarang kami berada di salah satu pembangunan Tugu Linggarjati. Monumen ini dibangun pada tahun 1985 untuk mengenang Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini merupakan pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Monumen ini dibangun pada 3 lokasi berbeda di Kota Padang. Yang pertama itu di Jalan Linggarjati, Parupua, Kecamatan Tabiang. Monumen ini pernah dirobohkan sebelumnya karena alasan pembangunan. Kedua, di Jalan Raya Padang Painan, dekat UPTD SDN 12 Sungai Baremas, Kecamatan Lubuk Begalung. Pada lokasi ini, Monumen Linggarjati terlihat tidak terawat, bahkan tidak dijadikan tempat bunga oleh masyarakat. Ketiga, di Jalan Raya Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung atau dekat dengan Universitas Putra Indonesia. Monumen Linggarjati di lokasi ini terlihat berbeda dari dua lainnya. Monumen dibangun dengan replika bambu di tengah tugu. Dinding monumen diperindah dengan keramik. Saat ini kita berada pada posisi ketiga dari Tugu Linggarjati, yaitu berada di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Baiklah, sekarang kami berada di Monumen Linggarjati yang pertama, yaitu Monumen Linggarjati yang berada di Tapiang. Monumen ini dibangun pada tanggal 3 Mei tahun 1947. Monumen ini dibangun untuk mengenang Perjanjian Linggarjati. Itu merupakan pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Setelah Indonesia